Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta bersama saya Ibu Wahyu Krisnawati dalam pembelajaran daring mata pelajaran Seni Budaya Karawitan. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun, sehingga hari ini kita bisa belajar bersama walaupun lewat daring, tapi semoga dengan badan yang sehat, pikiran yang sehat, hari ini kita bisa belajar bersama-sama dan kalian bisa menerima materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini, jangan lupa silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu di form yang sudah tersedia di Google Classroom. Oke, hari ini kita akan belajar tentang instrumen gamelan. Jadi macam-macam nama-nama instrumen gamelan yang ada. Sebelumnya, Bu Wahyu akan mengulas sedikit tentang materi yang minggu lalu. Kita sudah sedikit berbicara tentang sejarah karawitan, kemudian pengertian karawitan, dan kita tahu bahwa secara umum seni karawitan merupakan seni suara, baik suara manusia maupun alat musik. Dalam hari ini adalah alat gamelan yang belaras, selendro, dan pelok. Kaitannya dengan ini anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis instrumen gamelan yang ada, karena gamelan merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam seni karawitan. Dan juga sangat penting pula untuk kita mengenal alat-alat gamelan yang ada, karena gamelan merupakan salah satu warisan nenek moyang kita yang adiluhur, yang mana kita sebagai pewaris kita wajib untuk mempelajari dan memahaminya. Apalagi di SMP Muhammadiyah 7, seni karawitan merupakan salah satu mata pelajaran yang ada. Jadi wajib ya bagi kalian untuk mengenal apa saja sih alat-alat gamelan yang ada. Gitu ya anak-anak. Baik, kita akan mulai saja. Alat gamelan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Kenapa saya bilang berdasarkan bentuknya? Karena nanti di pembelajaran selanjutnya, di materi selanjutnya adalah pembagian alat gamelan berdasarkan peranannya. Jadi ada 2 ya pembagian alat gamelan itu. Yang pertama berdasarkan bentuk dan yang kedua berdasarkan peranannya. Kali ini kita akan berbicara tentang pembagian alat gamelan berdasarkan bentuk. Ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah alat gamelan berbentuk bilah. Yang kedua alat gamelan yang berbentuk pencon. Kemudian yang ketiga alat gamelan yang berbentuk yang tidak termasuk bilah dan tidak termasuk pencon. Kita lanjut ya. Oke anak-anak, untuk pengelompokan alat gamelan yang pertama adalah alat gamelan bentuk bilah. Di sini sudah ada gambaran tentang bilah. Bilah itu apa sih? Jadi supaya kalian mudah dalam mengingat, kalian harus bisa menggambarkan dulu yang namanya bilah itu seperti apa. Bilah itu gambarannya seperti persegi, seperti lembaran. Nah, yang serupa dengan itu dalam alat gamelan itulah yang termasuk bentuk-bentuk bilah. Apa saja yang termasuk dalam bentuk bilah? Ada kelompok saron, kemudian ada gender, kemudian selentem dan gambang. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah kelompok instrumen saron. Kenapa saya bilang kelompok? Karena di sini saron ada 3 jenis anak-anak. Yang pertama adalah saron peking, yang kedua adalah saron rician, dan yang ketiga adalah saron demung. Yang membedakan instrumen saron ini hanya ukurannya saja anak-anak. Jadi untuk saron peking adalah ukuran saron yang paling kecil, itu namanya saron peking. Kemudian ukuran yang sedang itu namanya saron rician. Kemudian ukuran saron yang paling besar itu namanya saron demung. Ya, jadi ada 3. Nah, cara memainkan kelompok instrumen saron ini dengan dipukul. Terus fungsinya dalam
penyajian gending sebagai pemangku atau penegas irama. Lanjut. Untuk instrumen gamelan bentuk bilah yang kedua adalah instrumen selentem. Ini namanya selentem ya. Bentuknya kotak-kotak dan beda dengan saron yang tadi ya. Tetapi cara memainkannya sama, dipukul. Fungsinya juga sama sebagai pemangku irama. Kemudian selanjutnya ada instrumen gender. Anak-anak jangan sampai salah ya, jangan sampai salah karena ini hampir sama dengan yang tadi, hampir sama dengan yang selentem. Tetapi untuk gender ini kalau kita amati jumlahnya lebih banyak, kemudian bentuknya lebih kecil. Dan yang paling sangat menonjol perbedaannya dalam cara memainkannya. Untuk gender, cara memainkannya dengan dua tangan, jadi tangan kanan dan kiri bermain semua, berperan semua. Kemudian fungsinya untuk gender ini sebagai pemangku lagu, pemangku irama, dan penghias gending. Kemudian instrumen gamelan bentuk bilah yang selanjutnya adalah gambang. Nah, ini kelihatannya sudah sangat populer sekali ya. Gambang bentuknya tidak kelihatannya khas banget dengan Jawa ya. Terbuat dari kayu bilah-bilahnya dan lebih dari 1 oktav juga. Kemudian tabuhnya agak panjang. Ini dipukul dengan dua tangan, tangan kanan kiri main semua. Kemudian fungsinya juga sama sebagai pemangku irama dan penghias lagu atau gending. Sampai di sini apakah semuanya paham? Saya berharap semuanya paham ya. Jadi nanti apabila ada yang tidak paham bisa komen ataupun menanyakannya di kolom komentar. Lanjut anak-anak, pengelompokan alat gamelan yang kedua adalah alat gamelan berbentuk pencon. Ya, sama dengan yang tadi. Kalau kita mau memudahkan dalam mengingat pencon itu yang kayak apa toh? Jadi kita harus punya bayangan dulu pencon itu seperti apa. Nah, pencon itu berasal dari bahasa Jawa pencu. Pencu itu artinya kalau digambarkan sebuah penjolan, sebuah tonjolan. Jadi alat gamelan yang memiliki tonjolan yang hampir serupa dengan ini berarti termasuk alat gamelan bentuk pencon. Adapun alat gamelan yang berbentuk pencon antara lain ada ketuk, ada kempiang, kenong, kempul, gong, dan bonang. Kita lihat bersama-sama satu persatu ya. Baik, untuk instrumen gamelan bentuk pencon yang pertama ada ketuk. Ini adalah gambar instrumen ketuk. Ya, cara memainkannya dipukul, kemudian berfungsi sebagai pemangku, penguat, dan penegas irama. Lanjut ya. Instrumen yang kedua ada instrumen kempul. Ya, kalau kita lihat ini masih sama dengan ciri-ciri dari instrumen pencon, yang mana pencon itu bercirikan ada benjolan. Nah, ini juga masih sama. Kemudian khasnya untuk kempul ini penempatannya digantung. Ya, digantungkan dalam sebuah tempat ya. Kemudian cara memainkannya dipukul, berfungsi sebagai pemangku irama dan penentu bentuk gending. Lanjut, instrumen bentuk pencon yang ketiga adalah instrumen bonang. Ya. Untuk bonang juga punya ciri khas sendiri, biar kalian mudah dalam mengingatnya. Bonang memiliki 2 sap, ya, terdiri dari 2 baris, atas dan bawah. Ya. Kemudian cara memainkannya juga dipukul, tetapi dengan 2 tangan. Tangan kita kanan dan kiri bermain semua. Kemudian berfungsi sebagai pamorba lagu dan penghias
lagu atau gending. Untuk instrumen selanjutnya ada instrumen kempiang. Instrumen kempiang hampir sama dengan instrumen ketuk, namun di sini terdiri dari dua alat atau dua instrumen, yang mana cara memainkannya dipukul secara bersama-sama. Dua alat itu dipukul bareng, piang, piang. Makanya disebut kempiang karena suaranya hampir kalau didengar menghasilkan piang. Ya, jadi di sini disebut instrumen kempiang. Ini adalah khasnya instrumen kempiang. Cara memainkannya tadi dipukul kemudian berfungsi sebagai pemangku irama. Kemudian instrumen pencon yang selanjutnya ada instrumen kenong. Masih sebangsa dengan yang tadi ya, kempiang, ketuk itu masih sebangsa dengan ini. Cuman bedanya kalau kenong ukurannya lebih besar. Kemudian jumlahnya sesuai dengan nada yang ada pada laras gamelan. Ada ji, ro, lu, mo, nem, ji untuk slendro, kemudian yang pelok ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Cara memainkannya sama, dipukul, kemudian fungsinya sebagai pemangku irama, pembatas gotro, serta penentu bentuk gending. Lanjut, untuk instrumen bentuk pencon yang terakhir ada gong. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa gong ada dua jenis. Yang pertama adalah gong ageng. Ageng itu artinya besar, berarti yang mana yang gong ageng berarti yang paling besar. Ini adalah gong ageng. Kemudian di samping-sampingnya ada 3 buah yang ukurannya lebih kecil daripada yang gong ageng, disebut gong suwuan. Cara memainkannya sama, dipukul, kemudian berfungsi sebagai tanda permulaan dan akhiran pada sebuah penyajian gending dan penentu bentuk gending. Baik anak-anak, kita sudah masuk di alat gamelan yang bukan bentuk bilah dan bukan bentuk pencon. Jadi alat gamelan yang ada di sini merupakan alat yang tidak berbentuk bilah dan tidak berbentuk pencon. Kira-kira apa saja? Yang pertama ada kendang, kemudian ada rebab, ada siter dan suling. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kendang. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan alat ini karena tidak hanya di Karawitan saja yang memakai alat kendang ya, tetapi kita bisa lihat di beberapa cabang seni menggunakan alat ini sebagai salah satu alat musik yang dimainkan. Ya, alat kendang ini cara memainkannya masih sama, dipukul, kemudian fungsinya untuk kendang ini sangat berperan penting dalam penyajian sebuah gending, yaitu sebagai pamurba iromo, sebagai pemimpin jalannya irama yang mempercepat, kemudian yang memperlambat, kemudian yang menghentikan, itu adalah tugas kendang. Jadi sangat berperan penting sekali ya. Di samping itu, kendang juga sebagai penentu bentuk gending, karena masing-masing bentuk gending itu mempunyai kendangan yang berbeda-beda. Lanjut, untuk selanjutnya ada instrumen rebab. Nah, untuk instrumen rebab, supaya kalian mudah mengingatnya, rebab ini mungkin semacam dengan biola ya. Kalau orang bilang rebab adalah biolane wong Jawa. Kenapa? Karena cara memainkannya digesek. Ya, kemudian di sini tidak ada tanda nadanya di mana, tetapi untuk bisa memainkannya dengan bagus kita harus sesering mungkin belajar atau berlatih memainkan alat ini. Alat ini, rebab, berfungsi sebagai pamurba lagu dan penghias gending. Kita lanjut. Untuk instrumen selanjutnya ada instrumen siter. Nah, instrumen siter juga punya ciri khas tersendiri karena cara memainkannya dengan dipetik. Kalau mendengar suaranya
kencing kencong kencing kencong kencing kencong kayak gitu ya. Kalau belum pernah nanti bisa searching di internet banyak. Itu adalah ciri khas instrumen siter. Cara memainkannya dipetik, kemudian berfungsi sebagai pemangku lagu, pemanis atau penghias gending. Untuk yang terakhir ada instrumen suling anak-anak. Jadi gamelan juga memiliki instrumen suling sebagai pelengkap penyajian. Ya, instrumen suling sudah sangat populer sekali. Saya kira kalian semua sudah paham cara memainkannya di tiup. Kemudian dalam penyajian gamelan, instrumen suling berfungsi sebagai pemangku lagu dan penghias gending. Baik anak-anak, untuk hari ini materi kita sudah cukup. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik, dan untuk materi selanjutnya kita akan praktek satu persatu, demo satu persatu alat gamelan yang akan kita gunakan nanti sebagai praktek bersama-sama. Baik anak-anak, saya kira pembelajaran untuk hari ini sudah cukup. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa silahkan cek di Google Classroom untuk tugas hari ini, ada pendalaman materi, silahkan dikerjakan, kemudian dikirim sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.